بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Baik, malam hari ini kita kembali membacakan Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi. Sekarang kita masuk bab kedua, riwayat tentang Khatam An-Nubuwah, cap atau tanda kenabian Nabi SAW yang ada di antara dua bahu atau dua pundak beliau. Bahu mana bahu? Nah, di antara dua bahu atau dua pundak beliau itu ada tanda yang menonjol, sudah dituliskan juga di kitab-kitab umat sebelumnya. Ini tanda sebagai seorang nabi. What is the genealogy? The Prophet said, alayhi salatu wasalam, that the Imam will come from the seed, and he pointed to Fatima, his daughter, radiallahu ta'ala anha, and his grandson, Imam Hassan and Imam Hussein. From them, the seed of Muhammad, alayhi salatu wasalam. So he would be an Arab. So Indonesians don't qualify. No, he would be an Arab. He would speak Arabic. That's his genealogy. But I am anticipating that the Israeli Mossad has already created an Imam al-Mahdi and the CIA. And as soon as Iran is attacked, that manufactured Imam al-Mahdi is going to emerge. One has already emerged in Turkey. Fellow has written large numbers of books and is very popular on cable television and so on. Yeah. So you are going to have false Imam al-Mahdis. The way you'll be able to recognize him is not by his genealogy. The way you'll be able to recognize him is that you have to wait for that Khalifa to die. And then there's disagreement concerning succession. And then a man will emerge out of Medina and hurry to Mecca. And then the people of Mecca will come out to him, so he's a well-known person, and urge him and force him to accept the bay'ah, or the oath of allegiance. And he will do so at the Kaaba. When he does that, he will then himself proclaim that he is the Imam. So when he proclaims himself the Imam at the Kaaba, you will now be able to examine his credentials. So if he proclaims himself to be the Imam in San Francisco, don't bother. Don't bother. Or Jakarta. Makkah has never been a Shia city in the sense of being populated by Shia people. Let me repeat that, because some people are hard of understanding. Makkah has never ever been a Shia city in the sense of having a population that is overwhelmingly Shia. Never. I do not anticipate a transformation of Makkah from a Sunni city to a Shia city, from a non-Shia city to a Shia city. And therefore I conclude that it is impossible for the people of Makkah to come out and give the bay'ah to an Imam al-Mahdi who proclaims himself to be Shia. This is not any offensive statement to the Shia. This is analysis. It's not meant to hurt your feelings. No,
Let us be reasonable and let us discuss it on the basis of knowledge. And therefore we conclude Imam al-Mahdi cannot be Shia. It's not by genealogy that we would recognize him, but by these sequence of events. As soon as he proclaims himself to be the Imam, the Abdal from Sham and from Iraq would come to give the bay'ah to him. The hadith uses the word Abdal. The Sufis have hijacked the word Abdal and given it a new strange connotation of a certain number of mysterious people who rule the world from behind the scenes. We say no. Abdal from Badal means one replacing the other. And this refers to the Mujahideen, those who are fighting on the battlefield. That our army is different from yours, Uncle Sam. In order for you to get people in your army, you've got to offer them green cards. You've got to offer them US citizenship. You've got to offer them houses and cars and university courses and all kind of things. But in our army, anytime one dies, another one replaces him. And it'll never stop. We have an inexhaustible supply. Every time one dies, he's replaced by another, replaced by another. This is Abdal. So they will come to Medina and give the bay'ah to him. When you see that happening, it validates his claim. And then an army is going to come to attack him from Sham. And after that army crosses Medina on its way going down south to Mecca, the earth is going to open and swallow that army. That is the defining moment validating his claim to be the Imam, not some eclipse. Ingin mendapatkan ridha Allah serta surga Allah. Ikhwati fillah yang kami muliakan, semakin heboh tentang orang yang akan menjadi Imam Mahdi telah muncul, yaitu Muhammad Qasim yang ada di Pakistan. Saya menyampaikan di sini bahwa mimpi-mimpi Muhammad Qasim semuanya diceritakan. Katanya diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, memerintahkannya melalui mimpi, yaitu pada bulan April 2014. Sosok ini semakin terkenal dan fenomenal karena dia menceritakan apa-apa yang akan terjadi. Sebagiannya mirip dengan hadis Nabi SAW, tapi sebagian yang lain benar-benar tidak ada dalam hadis, dan bahkan ada yang bertolak belakang dengan hadis Nabi SAW. Melihat daripada ciri fisiknya sesuai yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, saya memperhatikan tidak ada kemiripan dalam banyak hal. Rasulullah SAW mengatakan bahwa Al-Mahdi ini saat dia muncul, rambutnya seperti ini, jenggotnya seperti ini, bahunya seperti ini, dadanya seperti ini, tingginya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah, perutnya tipis atau sispek, ya. Kemudian alisnya begini, hidungnya begini, bibirnya begini, dan dia tidak pandai mengucapkan huruf ra atau tidak fasih melafazkan huruf ra. Dia gagap dalam berbicara. Beberapa kali dia gagap dalam bicara, maka dia pukul pahanya, kemudian dia kembali menjadi lancar. Dia hanyalah orang yang memiliki akhlak yang sangat mulia, serta mengetahui tentang halal haram, tentang agama, mengetahui tentang seluk-beluk agama ini. Tetapi dia bukanlah seorang atau sosok yang terkenal. Ikhwati fillah yang kami muliakan, Allah menyembunyikannya dari penjahat-penjahat yang mengincar kemunculannya untuk dibunuh. Allah menyembunyikannya dari penjahat-penjahat yang mengetahui bahwa dialah yang akan bisa mengembalikan keadaan dunia ini ke tangan Islam. Jadi sebelum kemunculannya Allah sembunyikan dulu. Nah, kalau memang Muhammad Qasim ini sudahlah beberapa hadis Nabi tidak ada pada diri beliau secara fisik, juga beliau selalu mengatakan dalam mimpinya bahwa Pakistanlah negara yang akan menyelamatkan dunia. Pakistanlah negara yang akan menjadi pusat kekuatan yang paling berdaulat, yang paling berkuasa, yang paling kuat, yang paling makmur, yang paling sejahtera dan sebagainya.
Padahal dalam hadis Nabi yang sahih, bahkan dalam hadis qudsi, bahwa tempat yang teraman, tempat yang terbaik, tempat yang terkuat di muka bumi ketika seluruh muka bumi ini kacau, ketika seluruh muka bumi ini ribut, ketika seluruh muka bumi ini penuh dengan pertumpahan darah dan bencana-bencana alam adalah Palestina. Itu kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, karena Imam Muslim juga hadis qudsi. Dikatakan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, dikatakan Rasulullah kepada Ibnu Hawalah, bahwa negara yang paling aman ketika sudah diumumkan khilafah Islamiyah berdiri di Baitul Maqdis itu hanyalah Palestina. Bahkan sekelas Madinah saja, kata Rasulullah, hancur. Sekelas Madinah saja ribut, darah bertumpahan di mana-mana, nyawa pun terbang karena ada perseteruan memperebutkan kekuasaan dan jabatan. Saudaraku yang kami muliakan, bagaimana dengan klaim kelompok atau orang-orang yang mengaku-ngaku bahwa Al-Mahdi itu adalah Muhammad Qasim ini nanti? Sungguh apabila kita tidak dipandu dengan ilmu yang luas, kalau kita tidak dipandu dengan ilmu yang dalam, baik bersumber dari Al-Quran atau dari hadis Nabi, kita hanya mengedepankan hawa, kita hanya mengedepankan semangat, ya, tanpa ada dipandu oleh ilmu, kita cenderung untuk sesat. Saudaraku yang kami muliakan, tendensi saya apa untuk mengatakan Muhammad Qasim bukan Imam Al-Mahdi kelak? Yang paling penting, kalau seandainya beliau adalah yang akan menjadi Imam Mahdi, maka pasti kekuatan jahat di fase keempat ini seluruhnya di muka bumi akan membunuhnya. Oh, kalau ada alasan, Nabi Muhammad itu kan sudah diketahui ciri-cirinya kok oleh beberapa orang tertentu. Iya, oleh beberapa orang tertentu saja. Dan itu pun disembunyikan oleh Abu Talib, dilindungi, ya. Kemudian keberadaannya benar-benar tidak terendus, walaupun tanda-tandanya sudah disebutkan dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil. Jadi orang-orang yang ahli agama di kalangan Nasrani sudah mengetahui tanda-tandanya sudah muncul. Berarti sudah saatnya, seperti waktu itu bintang ada bintang berekor sudah terbit dari sebelah timur, dan itu disaksikan oleh rahib-rahib Nasrani, dan mereka sangat yakin berarti sosok yang akan menjadi nabi terakhir itu pasti sudah lahir. Nah, itu diketahui oleh ahli agama yang khusus dan spesial dari sebelah timur. Mereka tidak tahu tepatnya sebelah timur itu di mana, tapi tanda-tandanya ada. Seperti yang kita katakan, tanda-tanda kelahiran Imam Mahdi juga disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan tanda-tanda kemunculannya diidentifikasi oleh Rasulullah SAW dengan beberapa tanda alam, dengan beberapa tanda sosial dan tanda politik yang ada, dan tanda-tanda itu sudah terlengkapi. Hanya tinggal beberapa persen saja lagi, mungkin 4, 5, 6%, ya, yang harus muncul lagi, barulah sosok ini dibaiat di depan Ka'bah. Sekali lagi saya katakan, tidak ada tendensi saya untuk mengatakan bahwa ini Imam Mahdi itu tidak Imam Mahdi. Tidak ada, hanya saja melihat ada hadis Nabi banyak yang belum sesuai, baik secara fisik, secara keadaan alam, dan klaim-klaim yang disampaikan dari mimpinya. Lagi pula akidah umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, syariat ini, apalagi perkara gaib, perkara-perkara yang akan datang, tidak boleh dibina di atas mimpi. Tidak boleh berlandaskan dalilnya adalah mimpi. Kalaupun ada dalilnya mimpi, karena banyak kesesuaian Pak Ustadz, beberapa yang dikatakan disampaikannya betul-betul terjadi. Oke, apakah Rasul tidak pernah mewasiatkan kepada kita, taraktu fikum amrain ma in i'tasamtum bihima lan tadillu abada. Aku telah meninggalkan kepada kalian 2 pusaka pemberi petunjuk, selama kalian berpegang erat dan teguh kepada keduanya, lan sekali-kali tidak akan tadillu, kamu bisa sesat abada, selama-lamanya. Jadi kalau kita melihat ada apa, kembalikan pada Al-Quran, kembalikan pada Sunnah. Kalau sudah menyimpang, tidak sesuai, tidak pas, tinggalkan. Jangan dipercaya, jangan diikuti, dan bahkan menjadi siap untuk membela Muhammad Qasim, mati demi Muhammad Qasim. Ini sudah sesuatu penyimpangan, saudaraku. Ya, saya pun demikian. Saya tidak mengatakan bahwa Muhammad Qasim itu pasti bukan Imam Mahdi. Saya tidak berani mengatakan demikian. Akan tetapi tanda-tanda yang dalam hadis Nabi tidak ketemu pada beliau dalam beberapa titik. Maka saya berani mengajak, ayo diskusi kita baik-baik, kawan-kawan yang merasa yakin bahwa Muhammad Qasim itu kelak adalah Imam Mahdi. Ayo diskusi dengan baik dengan saya. Saya ada kok di tempat. Senin sampai Kamis saya ada di tempat. Buat jadwal dengan tim saya, dengan manajemen saya akan sediakan waktu dan kita diskusi. Ya, jadi dan ini juga sebenarnya bukan masalah yang menentukan kita kafir dan kita tidak kafir, bukan, saudaraku. Ya, bagi saudaraku yang yakin bahwa kelak Muhammad Qasim lah Imam Mahdi, dan ternyata memang benar-benar Imam Mahdi, maka selesai sudah. Kita semuanya akan berbaiat kepada beliau. Tapi apabila
mengatakan orang yang tidak percaya bahwa Muhammad Qasim nanti Imam Mahdi, maka dia adalah murtad, dia adalah sesat. Ini berbahaya. Ini berbahaya karena perkara ini perkara yang sangat perkara yang sangat sensitif. Memang benar bahwa ijma' para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan yang mengingkari kemunculan Al-Mahdi kelak setelah Imam Mahdi muncul, maka murtadlah dia, ya, murtad. Sepertiga dari umat Nabi Muhammad nanti saat Imam Mahdi sudah muncul dan sudah dibayar di depan Ka'bah, menolak dia. Maka orang-orang yang menolak itu dari umat Nabi Muhammad, mereka murtad. Dan ini ijma' para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah salaf dan khalaf. Tetapi kan setelah muncul, kalau sebelum muncul janganlah kita mengeluarkan fatwa yang tidak-tidak, kafir, murtad, yang segala macamnya. Masya Allah. Apakah antum tak tahu ya betapa dengkinya Yahudi dan Nasrani ketika mereka tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu ternyata bukan dari kelompok mereka munculnya, dan mereka berusaha untuk membunuhnya. Mereka berusaha membunuhnya. Ya, saudaraku, bukankah kita sudah dengar bahwa keberadaan Al-Mahdi itu akhirnya terendus. Itu ada di Madinatul Munawwarah. Lalu dia dikejar oleh 300 orang pasukan yang dikirim oleh raja terjahat dari Damaskus, kata Rasul. Ya, raja ini disebut oleh Rasulullah dengan sebutan Sufyani. Kemudian para ulama di sekitar calon Al-Mahdi ini yang sudah genap di usia 40 tahun mewasiati dan menasihati beliau serta mendampingi beliau untuk lari dari Madinah. Sebab yang mengejar ini sudah diarahkan menuju Madinah. Sesampainya mereka di Madinah, Madinah pun diobrak-abrik. Rakyat dan masyarakat dipaksa untuk mengaku di mana sosok ini. Ternyata orang bersangkutan sudah lari, ya, sudah masuk ke kota Makkah. Mereka mengejar pasukan infanteri, kata Rasulullah, pasukan darat. Mereka tidak membawa kendaraan, mereka berjalan kaki dengan senjata lengkap, senjata manual. Kemudian sampailah mereka di Al-Baida, sebuah kota berbatasan antara Madinah dengan Makkah. Maka Allah gempakanlah kota Al-Baida, terbelah kota itu dengan gempa ini. Terbelah, semua bangunan yang ada, toko-toko, semua penduduk dan masyarakat yang ada di atasnya, termasuk pasukan 300 orang tadi, 299 yang masuk ke dalam belahan bumi karena gempa ini, dan mereka mati semua. Satu orang yang Allah biarkan selamat, dan satu orang inilah yang membeberkan dan memberitakan kepada dunia bahwa mereka tenggelam di Al-Baida demi mengejar seorang lelaki untuk mereka habisi. Maka ulama-ulama yang sudah ada di Mekah dari berbagai penjuru negara, mereka tidak pernah ada perjanjian dan kesepakatan untuk ketemu di Mekah. Tapi qadarullah memang mereka sudah menanti-nanti kata Imam Mahdi dan mereka ada di Mekah. Ya, nah ulama-ulama ini melihat tanda-tanda alam yang sesuai dengan hadis Nabi ini sudah terjadi di Al-Baida, yakinlah mereka bahwa sosok Al-Mahdi itu sudah di dalam kota Mekah. Mereka pun sibuk mencari di manakah orang yang akan mereka bai'at. Nah, karena para ulama ini tahu dari hadis bahwa dia sedang tawaf, dia akan didapatkan nanti ketika sedang tawaf, ya. Maka singkatnya ketemulah laki-laki tersebut dan ditangkap oleh para ulama-ulama ini, lalu beliau dicecar dan dituntut untuk mau dibaiat. Laki-laki ini mengelak, sebab dia memang tak tahu, ya, tak tahu mau buat apa maksudnya. Bahwa pada dirinya ada tanda-tanda, ya, nasabnya jelas, macam itu memang diakui karena dia adalah lelaki jujur yang berakhlak mulia, ahli ibadah yang sangat soleh dan taat. Tapi dia tak tahu nak mau buat apa. Dunia yang sebegini hancur mau dia perbaiki, keadaan yang begini parah mau dia tata kembali, ekonomi yang sudah morat-marit, kelaparan di mana-mana, perang dan perang. Ya, dia mau buat apa? Maka dia sadar siapa dirinya, walaupun tanda-tanda itu ada pada dirinya, dia menolak. Sementara Muhammad Qasim, walaupun dia tidak mengaku bahwa dirinya adalah Imam Mahdi, tetapi pengikutnya saja yang terlalu semangat mengatakan beliau adalah Imam Mahdi, ya, juga dari orang biasa, bukanlah orang istimewa dan sebagainya. Akan tetapi saudaraku yang kami muliakan, syattan. Kalau menurut penyampaian Rasulullah SAW, bagaimana dengan karakter orang ini? Dia adalah orang yang berilmu, mengerti tentang rambu-rambu syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Akhlaknya ada di puncak kemuliaan ketinggian. Yushbuhni fil khuluqi wa la yushbihuni fil khalqi. Dalam hal akhlak dia benar-benar mirip dengan aku, kata Rasulullah. Saat dia akan dibaiat itu akhlaknya sudah sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya, Muhammad Qasim ini akhlaknya mirip Rasulullah enggak? Kenapa jenggotnya enggak ada? Kalau akhlaknya Rasulullah itu pasti dia melihara jenggotnya. Dan jenggotnya kata Rasulullah sedadah. Ayo bagaimana jawabannya? Rambutnya pirang, kata Rasulullah SAW.
Kemudian giginya, antara satu gigi dan gigi yang lain itu ada jarang-jarang yang mesti dimasukkan benang. Ayo kita lihat semuanya mirip enggak gitu ya. Jadi begitu saja saudara yang kami muliakan. Ustaz, mungkin saja dia itu lahir di Pakistan, nanti dia besarnya di Madinah. Janganlah mungkin begitu. Jadi sebaiknya sekarang ini kita menahan lidah saja dulu. Menahan lidah sajalah dulu. Itu lebih baik. Ya kalau memang dia nanti akan menjadi Imam Mahdi, ya kita bayar dia. Tapi kalau tidak, jangan sesekali mengklaim dialah yang akan menjadi Imam Mahdi kelak. Semua takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya antum saja yang takut dengan neraka, bukan hanya antum saja yang rindu dengan surga. Saya juga termasuk orang yang paling takut dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya apa saya? Apa kepentingan saya mengatakan bahwa Muhammad Qasim itu bukan Imam Mahdi? Saya hanya memberikan penjelasan. Yuk kita duduk. Gitu ya. Yuk kita duduk. Kalau antum merasa sangat yakin, had dalilak. Berikan dalilmu. Mana ulamamu? Duduklah kita. Ya, mana gurumu? Duduk kita. Ya, tapi kalau seandainya ilmu kurang, ulamanya enggak ada, maka saya tawarkan yuk belajar lagi kita sama-sama. Gitu ya. Barakallahu fikum. Jazanallahu iyyakum jazan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah waktu Nabi kita Muhammad SAW umur 12 tahun ikut dengan Abu Talib, ikut dengan Abu Talib pamannya ke negeri Syam untuk dagang, yang ketemu dengan pendeta yang masyhur dari Nasrani. Pendeta ini kemudian melihat waktu kafilah Abu Talib tunduk berhenti, pohon yang ada mereka bernaung itu tunduk seperti menutupin mereka. Dalam riwayatnya dikatakan awan mengikuti kafilah ini. Dan dia tahu pada saat itu ya, ada Nabi yang akan keluar di Jazirah Arab. Maka dia undang semuanya makan. Begitu masuk dihidangkan makan, orang pendeta ini lihat-lihat terus. Bahira namanya. Bahira ini melihat-lihat semuanya. Nggak ada ciri-ciri kenabian. Mereka tahu betul ciri kenabian itu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, terutama orang-orang Yahudi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu benar sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Yang terjadi adalah pada saat itu si pendeta ini bilang sama kelompoknya Abu Talib ini, masih ada nggak yang tidak ikut makan di sini? Kata mereka masih ada satu orang, Nabi Muhammad SAW. Karena dia masih kecil, ya tradisi orang dulu anak kecil nggak boleh makan sama-sama orang tua. Nanti selesai baru dikasih. Suruh jaga barang di luar. Pendeta ini pergi ketemu. Lalu memanggil Nabi SAW, dilihat cirinya. Ternyata dalam Taurat dan Injil ini betul-betul disebutkan matanya, alisnya, rambutnya, keturunannya. Itu. Akhirnya si pendeta ini mengatakan, saya tanya kamu, ditanya kepada Nabi SAW, umur 12 tahun. Saya tanya kamu atas nama Al-Lat dan Uzza. Siapa itu Lat dan Uzza? Patungnya orang-orang Quraisy yang paling dihormatin. Kalau sudah pakai nama ini gemetar orang Quraisy, takut dikutuk. Harus jujur. Kata Nabi SAW, jangan kau sumpah dan tanya saya dengan nama itu, saya tidak suka. Sudah ada ciri, kok bisa anak kecil paham nih. Lalu dia mulai mengatakan, wahai anak kecil, izinkan saya melihat pundakmu. Dibuka baju Nabi SAW, ditemukan ternyata ada tanda kenabian. Semua Nabi itu ada seperti daging tumbuh di pundak sebelah kanan, warnanya merah, dikelilingi oleh bulu. Gitu kan? Semua Nabi punya ini. Hanya Nabi, jangan lagi ada yang mengaku. Waktu dilihat Bahira langsung mencium pundak Nabi SAW dan mengatakan, kaulah dia. Di bawah Nabi SAW bertemu dengan kelompok tadi, ya pamannya Abu Talib dan kelompokan kafilah itu. Lalu kata pendeta ini, Bahira, siapa walinya orang ini? Dia nggak bilang siapa ayahnya. Siapa walinya, penanggungnya? Kata Abu Talib, saya ayahnya. Kata pendeta ini, tidak mungkin kau ayahnya. Bayangkan mereka tahu ya. Dan kalaupun kau benar walinya, kau pamannya, bernama Abu Talib. Kaget dia, tidak pernah disebut namanya. Kata Abu Talib, dari mana anda tahu? Dia bilang, anak ini telah ditemukan, telah disebutkan dalam kitab kami. Namanya dia Muhammad dan juga nama lainnya Ahmad. Nama ayahnya Abdullah meninggal pada saat dia masih 6 bulan di perut ibunya. Bayangin. Orang ahli kitab sudah tahu ceritanya. Orang Mekah nggak ngerti nih. Dan ibunya meninggal pada saat umur 6 tahun. Sekarang dia berumur sekitar 12 tahun. Dan kamu pamannya Abu Talib yang menaunginya. Injil menyebutkan lengkap dengan Taurat itu. Kaget Abu Talib.
Dari mana anda tahu? Inilah manusia yang ditunjuk oleh Allah sebagai nabi terakhir. Bawa pulang sekarang anakmu, ponakanmu ini. Ada saksi bahasan. Apa kata dia? Karena kalau orang-orang Yahudi tahu dia turun, dia keluar dari turunan Arab, pasti dibunuh. Gitu kan? Seperti itu. Jadi ini saksi bahasan kita, gitu kan? A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati-hati orang-orang yang beriman, agar bertambah keimanan di atas keimanan mereka yang sudah ada. Dan milik Allah lah seluruh tentara yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Hakim. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Allah ingin memasukkan orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman wanita ke dalam surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Mereka di dalamnya kekal. Wa yukaffiru anhum sayyi'atihim, dan Allah menutupkan atau menutupi dari mereka seluruh dosa-dosa dan kesalahan mereka. Wa kana dzalika 'indallah fawzan 'azima. Dan adalah yang seperti itu di sisi Allah adalah keberuntungan, kemenangan yang teramat sangat besar. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat, dan Allah ingin mengazab munafik lelaki dan munafik wanita. Wal musyrikina wal musyrikat, dan orang-orang musyrik yang laki-laki dan kaum musyrikin yang wanita. Adh-dhannina billahi dhannas saw', orang-orang yang mempunyai persangkaan-persangkaan yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaihim dairatus saw', atas merekalah petaka yang buruk. Wa ghadiballahu alaihim, Allah murka kepada mereka. Wa la'anahum, Allah kutuk mereka. Wa a'adda lahum jahannam, dan Allah sediakan untuk mereka neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan seburuk-buruk tempat kembali. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, berilah kami rahmatmu dengan Al-Quran ini. Sadaqallahul azim. Saudara-saudaraku hamba-hamba Allah, Allah lah yang menurunkan ketenangan itu. Dan ketenangan itu hanya diturunkan ke hati orang-orang yang beriman. Orang munafik, kita tahu, di dalam peperangan orang munafik senantiasa bubar, senantiasa mundur, senantiasa gembosin, sehingga melemahkan semangat perang orang-orang yang beriman. Karena kenapa? Orang munafik itu tidak tenang, hatinya gelisah. Dia menyangka peperangan yang diperintahkan oleh Allah mengantarkannya kepada kematian. Sementara orang beriman beda lagi. Saya tidak akan mati di medan perang, kecuali pada jadwal saya. Dan mati itu hanya sekali, nyawa hanya selembar di badan ini. Kalau dia keluar, dia harus keluar pada jadwalnya dan di tempat yang paling baik, di tempat yang paling tepat. Makanya ketika ada panggilan jihad, dia tidak menyangka bahwa kematian itu ada di medan jihad. Tetapi dia berharap kalau seandainya akhir hayat yang telah ditakdirkan di Lauh Mahfuz, itu ternyata dia dapatkan di medan jihad. Persis seperti sabda Rasulullah SAW, seseorang akan mendapatkan akhir hayatnya sesuai seperti kebiasaan apa yang biasa dia kerjakan sehari-harinya. Kalau dia biasa berperang di jalan Allah, maka insya Allah dia akan mendapatkannya di medan perang. Dan itulah sebaik-baik akhir hayat, seagung-agung akhir hayat, dan semulia-mulia persembahan dari Allah untuk seorang yang beriman di muka bumi ini, dia syahid akhir hayatnya. Tapi orang munafik tidak memandang begitu. Dia melihat ka'annama yusaquna ilal maut, seolah-olah mereka digiring secara paksa menuju kematian. Lah kalau orang nggak mau mati sementara dia digiring paksa menuju kematian, maka lihat penolakannya, lihat ketakutannya, kegelisahannya. Nah, orang-orang munafik tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Saudara-saudaraku,
dalam kondisi perang saja Allah jamin bisa tenang orang beriman, bagaimana dalam kondisi sehari-hari? Subhanallah, Allah akan tenangkan. Makanya man arafani fil usri araftuhu, man arafani fil yusri araftuhu fil usr. Siapa yang mengenalku dalam kelapangan, dalam kemudahan, aku akan mengenalnya dalam kesulitan, dalam kesempitan. Maksudnya apa? Ketika seorang hamba Allah rapat dan akrab dengan Allah di masa-masa tenang dan lapang, maka di masa-masa sempit Allah akan rapat dan dekat dengannya. Allah akan senantiasa dampingin dia. Lah kalau seandainya kita merasa, dan ini Allah yang datangkan rasa itu ya, kita tenang. Kenapa? Allah, kita merasa kita bersama Allah. Kita tenang, dikepung oleh ribuan dukun-dukun terhebat di dunia, kita tenang. Sebab apa? Kita merasa ada di pihak Allah. Dan Allah itu maha agung, maha perkasa, maha kuat, tak terkalahkan dan maha mengalahkan. Maka ketenangan pun muncul dengan sempurna. Ketenangan inilah yang menjadikan para ahli-ahli sihir seluruhnya takut berhadapan dengan Musa alaihissalam. Sehingga mereka bahkan sampai sujud kepada Allah Subhanahu wa taala akibat mengakui bahwa apa yang mereka lihat di hadapan mereka, yakni mukjizatnya Nabi Musa asli dari Rabbul Alamin, mereka pun beriman. Ketenangan itu tidak ada di bumi. Ketenangan itu adanya di langit. Ketenangan itu tidak bisa dibeli. Ketenangan itu hanya bisa dengan cara pendekatan kepada Rabbul Alamin. Itulah yang harus kita lakukan. Bertakarublah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang keempat ini ditutup dengan walillahi junudus samawati wal ard. Allah memiliki tentara yang ada di langit dan seluruh tentara yang ada di bumi. Ya. Ayat ini mengatakan bahwa Allah memiliki tentara yang ada di langit dan tentara yang ada di bumi. Kenapa Allah menyambung ayatnya dengan kalimat seperti ini? Inilah kesimpulan orang beriman. Apa yang harus saya takutkan? Saya bersama Allah. Saya bersama Allah. Tentara Allah ada di langit. Walaupun saya hanya bertiga. Walaupun kami hanya bertujuh. Toh kami sebenarnya bukan bertiga, bukan bertujuh. Kami bersama bala tentara Allah yang ada di langit. Allah turunkan. Tentara Allah yang ada di bumi. Yang Allah akan Allah dampingkan kepada kita. Orang-orang beriman itu senantiasa tenang. Sekali lagi mereka berprinsip tidak ada kematian kecuali pada jadwalnya. Ya, dan saya berperang tidaklah sendirian, tapi saya berperang bersama Allah, memiliki seluruh tentara yang ada di langit dan tentara yang ada di bumi. Tentara Allah itu tidak akan pernah bisa dikalahkan. Inna junudallahi lahumul ghalibun. Sesungguhnya tentara-tentara Allah itu pasti akan mengalahkan. Tentara Allah itu tidak bisa dikalahkan. Tentara Allah itu tidak bisa diobrak-abrik, tidak bisa ditakut-takuti. Tentara Allah itu tidak bisa disogok. Tapi tentara Allah itu adalah makhluk-makhluk yang yuti'una wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka mentaati, mereka mengerjakan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Makhluk-makhluk yang sangat perkasa. Tentara-tentara atau makhluk-makhluk yang sangat perkasa, tidak bisa dibunuh, tidak bisa mati. Subhanallah, Masya Allah. Apa ada kekuatan yang bisa seperti itu? Di bom atom sekalipun, di bom nuklir sekalipun, tentara Allah itu tidak akan pernah ada yang bisa mati. Satu pun. Tentara Allah yang kami maksud di sini adalah malaikat yang ada dari langit. Malaikatullahil musawwamin, para malaikat-malaikat Allah yang diberi label dan dandanan khusus oleh Allah sebagai dandanan tempur, dandanan perang. Dan mereka sekali lagi tentara-tentara Allah yang tidak dapat dihabisi, tidak bisa dibunuh, tidak bisa dilukai, dan tidak akan pernah mati. Masya Allah. Dan mereka tidak pernah takut dengan apapun. Dan mereka memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Ini adalah bala tentara Allah. Lalu apanya kita takutkan dengan musuh-musuh kita yang ada di bumi ini? Saudara-saudaraku, ketika medan jihad telah terbuka, ketika genderang perang telah ditabuh, maka ketika itu tampillah mempersembahkan diri berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah kita akan lihat kemenangan selalu di pihak kita. Pasti Allah menjamin di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 14 yang sudah kita bahas dulu, qatiluhum yu'adzibuhumullahu biaidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Perangi mereka. Allah pasti akan menghinakan mereka melalui tangan-tangan kamu. Allah akan azab mereka melalui jalur kamu. Kemudian Allah pasti tolong kamu dalam melawan mereka. Dan kamu akan sembuh. Seluruh dada yang ada penyakitnya, seluruh rasa sakit hati yang ada di dada akan disembuhkan oleh Allah melalui peperangan. Saudara-saudaraku, hari ini Amerika Serikat, hari ini Israel, hari ini Rusia, hari ini Syiah dan Bashar Assadnya, hari ini seluruh Syiah Lebanon dan segala macamnya. Mereka bertepuk dada, berpongah-pongah. Kita akan lihat bagaimana rasa sakit yang ada di dada kita ini atas kejahatan mereka, atas kezaliman kita.
pasti akan Allah obati, tapi melalui jalur perang. Karena kita akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berperang dengan diri kita, dengan segala kelemahan kita. Kita akan berperang dengan Allah, dengan bala tentaranya. Oleh karena itu, insya Allah kita akan merasakan ketenangan yang sangat dahsyat ketika kita ada di medan-medan tempur. Kaum muslimin hamba-hamba Allah, wa kana Allahu aliman hakimah. Adalah Allah maha berilmu, lagi maha bijaksana. Allah maha tahu kapan dia akan harus menolong hambanya. Allah maha tahu dengan cara apa Allah harus menolong hambanya. Allah maha tahu. Saksikan perang Khandak. Bagaimana Allah menghancurkan musuh-musuhnya sendirian. Saksikan pada perang Ahzab. Masya Allah. Kita mendengarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala melihatkan makarnya yang dengan keperkasaannya dalam menghancurkan musuh-musuhnya. Saksikan dalam kejadian Badar. Saksikan dalam kejadian hijrahnya para nabi dan para sahabat. Masya Allah. Saksikan bagaimana Musa dibelahkan oleh Allah laut untuknya. Dan bagaimana Allah menjinakkan api untuk Nabi Ibrahim dan seterusnya. Inilah dia keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha tahu dengan cara apa dan bagaimana Allah menolong hamba-hambanya. Kaum muslimin, saudara-saudaraku sekalian, inilah dia surat Muhammad, surah Al-Fatah ayat yang keempat. Semoga ini menambahkan pencerahan kita, kedewasaan iman kita, dan ketenangan hati kita serta keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.